Ya, semangat pagi adik-adik. Semoga kalian sehat dan selalu rajin berlatih matematika. Hari ini saya akan melakukan pembahasan soal limit fungsi aljabar untuk X mendekati tak terhingga. Ya, ada berapa soal? Satu, dua, tiga, empat. Ada 5 soal yang akan saya bahas. Soalnya seperti tampak pada layar. Yuk, langsung aja kita ke TKP. Ya, tentukan nilai limit dari limit berikut. Ya. Perhatikan bahwa X mendekati tak hingga. Tak hingga ini boleh dibilang, boleh dikatakan bilangan. Ya, dia bukan bilangan ya. Ya, boleh dianggap bilangan yang sangat besar. Nah, kalau ada kasus seperti ini, maka kita lihat suku dengan variabel pangkat tertinggi. Nah, ini ada 3 suku. Ya, kita lihat yang A-nya. Ada 3 suku, ini. Pangkat terbesar adalah yang ini. Maka ini diabaikan aja. Ya, oke, ini kita pakai. Ya, karena nilai yang lain hampir kecil, sangat kecil dibandingkan dengan ini. Karena X-nya sangat besar. Nah, begitu juga untuk yang penyebut, kita pakai yang ini aja. Ya, yang lainnya kita buang. Nah, sehingga limit ini sama dengan limit X mendekati tak terhingga 3X pangkat 3 dibagi dengan min 5X pangkat 3. Nah, lalu X pangkat 3 kita coret. Ya, maka jawabannya adalah min 3/5. Gitu. Nah, untuk kasus yang B, kita lihat pangkat yang tertinggi ya. Oke, kita lihat ya, mana enggak ini ya. Pangkat 5 paling gede ya. Ini 4, ini 3, ini 2, ini 1 ya. Berarti ini yang menghasilkan suku dengan bilangan paling gede begitu. Nah, sekarang kita lihat yang bawah, yang paling gede adalah pangkat 4. Suku inilah yang akan kita pakai. Berarti limit X mendekati tak terhingga X pangkat 5 dibagi 2X pangkat 4. Nah, lalu kita sederhanakan, maka limit X mendekati tak terhingga, ini X pangkat 5, ini X pangkat 4. Jadi X pangkat 5 kurang 4, 1 ya, per 2. Nah, jadi begitu. X per 2 jadinya ya. Nah, lalu kita substitusi ya. Ganti X dengan tak hingga. Tak terhingga dibagi dengan 2 ya. Tak terhingga itu dapat dianggap bilangan yang sangat besar. Ya, jika dibagi 2 hasilnya sangat besar ya. Jadi limit ini sama dengan tak terhingga. Ya. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Tentukan nilai limit berikut. Ya, ini juga begitu. 1 min 2X. Nah, 1 ini kecil banget jika dibandingkan dengan 2X. Nah, tentu saja minnya kita ikut sertakan. Nah, berarti ini sama dengan limit X mendekati tak terhingga min 2X pangkat 3. Nah, untuk yang penyebut, oke, yang ini X min 1, berarti yang menghasilkan suku yang besar, nilainya besar yang ini ya. Ini kita lihat yang X pangkat tertinggi adalah yang ini. Yang lainnya semua dibuang sehingga jadinya X dikali 2X kuadrat gitu. Sehingga jadinya limit X mendekati tak terhingga min 8X pangkat 3 per 2X pangkat 3. Ya, X pangkat 3 bagi X pangkat 3 hasilnya 1. Nah, jadi ini sama dengan min 8 per 2. Ya, sama dengan min 4. Jadi jawabannya begini Dede ya. Nah, begitu juga untuk kasus yang B. Tadi kasus yang A, sekarang kita bahas kasus yang B. Nah, untuk kasus yang B, kita lihat 3X min 2. 2-nya ini sangat kecil. Untuk X mendekati tak terhingga,
Nilai 2 ini sangat kecil, maka boleh kita abaikan. Jadi yang kita lihat adalah 3x pangkat 3. Gitu ya. Limit x mendekati tak terhingga 3x pangkat 3 dibagi. Nah, ini juga begitu. 4x ditambah 2. 2 ini sangat kecil. Jadi yang kita lihat adalah 4x lalu dipangkatkan 3. Nah, sehingga jadinya limit x mendekati tak terhingga 27x pangkat 3 per ya 4 pangkat 3 64. 64 x pangkat 3. Nah, ini kita coret nih. Sehingga jawabannya 27 per 64 gitu ya. Oke, ini jawabannya. Kita lanjut soal nomor 4. Ya, oke. Kalau ini konsep dasarnya adalah kali sekawan akar lalu bagi dengan pangkat tertinggi gitu ya. Nah, oke, saya akan menggunakan cara cepat. Cara cepat. Jadi kalau ada limit x mendekati tak terhingga berbentuk seperti ini. AX ditambah B dikurang dengan ya PX ditambah Q gitu ya. Dengan catatan ya. Dengan syarat. Oh, saya tulis syaratnya di atas saja. Ya, B tambah Q. Nah, di sini berlaku jika atau untuk gitu ya. Untuk A bilangan positif, B juga P juga bilangan positif. Jadi di sini A dan P harus bilangan positif. Maka limit ini hanya ada 3 kemungkinan. Yang pertama hasilnya tak hingga jika nilai A lebih besar daripada nilai P. Ya, hasilnya adalah min tak terhingga jika nilai A lebih kecil daripada nilai P. Hasilnya 0 jika A sama dengan P. Nah, gitu ya. Nah, untuk kasus nomor 1, yang ini A adalah 1, sedangkan P di sini 1 ya. Berarti A sama dengan P, rumus yang ketiga ya. Maka hasilnya di sini 0 gitu ya. Untuk kasus yang kedua, kita lihat A sama dengan 2, sedangkan P sama dengan 1 gitu ya. Nah, berarti eh, A lebih besar daripada P. Nah, jadi A lebih besar daripada P, maka jawabannya tak terhingga. Nah, untuk yang ini A sama dengan 1, koefisien dari X, sedangkan P sama dengan 2, koefisien X. Di sini berlaku A lebih kecil daripada P. Nah, A lebih kecil daripada P ini ya. Maka hasil dari limit ini adalah min tak terhingga gitu ya. Oke, jadi rumusnya begitu. Kita lanjut soal berikutnya. Ya, nah untuk yang ini kita bisa menggunakan rumus limit X menuju tak terhingga akar A X kuadrat ditambah BX ditambah C dikurang akar ya AX kuadrat ditambah eh, QX ditambah R gitu ya. Nah, berlaku dengan syarat untuk A lebih besar daripada 0. Jadi A-nya harus positif ya. Maka hasil limit ini adalah B min Q per 2 akar A. Jadi B adalah koefisien X, Q adalah koefisien X. Nah, begitu. Sekarang mari kita lihat soal yang A. Limit
X mendekati tak terhingga akar. Ini kita kalikan ya. X kali 4X jadi 4X kuadrat. Nah terus X kali 7. 7X ya. Terus X 5 kali 4X. 20X. Dijumlah jadi 27X. Nah gitu. Terus 5 dikali 7 plus 35. Ya, dikurangi akar. Ya, X kali 4X jadi 4X kuadrat. Terus X kali 7, 7X. 3 kali 4X, 12X. Nah, tambahkan jadi 19X. Nah, terus 3 kali 7 plus 21. Nah, berarti adik-adik bisa lihat ketentuan ABC ya. A, B, C. Nah, berarti A-nya yang ini, B yang ini, C yang ini ya. Ini A, Q, ini R gitu ya. Maka rumus yang dipakai adalah B min Q per 2 akar A. Ya, nilai B berapa? 27. Q berapa? 19 per 2 akar A. A adalah 4. Betul ya? Ini 4. Sehingga jadinya 8 per 2 kali 2. 8 per 4 hasilnya 2. Gitu ya. Nah, selanjutnya untuk kasus yang B, si X ini kita ubah menjadi akar X kuadrat. Limit X mendekati tak terhingga akar X kuadrat ya. Kita ulang ya, ini diubah menjadi akar X kuadrat. Ya, minus akar X kuadrat min 10X. Nah, kita gunakan rumus yang ini tadi. B dikurangi Q per 2 akar A. Nah, yang mana B adalah koefisien dari X di sini ya. Nggak ada koefisien X ya. Berarti B-nya 0. Nah, untuk yang di sini A sama dengan 1, B-nya 0, C-nya juga 0 gitu ya. Ini A sama dengan 1, koefisien X ya. Q sama dengan min 10, R sama dengan 0 gitu ya. Nah, B min Q berarti 0 dikurang min 10 dibagi 2 akar A. A adalah 1. Berarti 10 per 2 sama dengan 5 gitu. Dah, nomor 6 cukup. Kita lanjut nomor 7. Nah, dah nomor terakhir. Ya, kita bisa lihat pangkat tertinggi ya. 1 ini kecil dampaknya bagi 8X kuadrat. Untuk X mendekati tak hingga, jika X-nya bernilai sangat besar, maka 8X kuadrat ini sangat besar. Jadi 1 ini boleh dianggap tidak berarti. Nah, sehingga boleh kita tulis akar 8X kuadrat dibagi X kuadrat. Nah, begitu juga ini X kuadrat tambah 4. Jika X mendekati tak terhingga, maka X kuadrat nilainya jauh lebih besar daripada 4. Sehingga 4 boleh diabaikan. Nah, oke. Ini jadinya limit X mendekati tak terhingga. Akar 8 itu berapa? Ya, 2 akar 2. X kuadrat di akar jadi X dibagi dibagi X kuadrat. Ya, kita sederhanakan, jadilah dia limit X mendekati tak terhingga 2 akar 2 per X. Ya, ini dicoret ya. X sebagai X kuadrat jadi per X gitu ya. Sehingga jadinya 2 akar 2 per tak terhingga. Ya, oke. Suatu bilangan dibagi dengan tak terhingga itu hasilnya mendekati 0 ya. Ya, hasilnya 0. Oke, limit ini hasilnya 0. Nah, saya rasa sudah cukup jelas. Ada lagi soalnya? Oh, sudah tidak ada. Oke, untuk video yang lainnya silakan adik-adik lihat di playlist limit. Nah, yuk yang belum subscribe
Jangan lupa subscribe, loncengnya ditekan, eh, tekan tombol like dan share video kepada teman-teman kalian sehingga mereka mendapatkan manfaat, kalian mendapatkan pahala. Ya, tulis komentarnya dong dan saran untuk perbaikan video ini. Ya, terima kasih. Sampai jumpa pada pertemuan berikutnya. Sukses selalu untuk adik-adik semua.